Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam siaran yang insya Allah penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Kiai Haji Ahmad Mashkur, LC, Master of Arts pada hari ini, dengan tema yang sangat relevan dan menyentuh kehidupan kita, yaitu musibah, ujian, hukuman, atau penghapus dosa. Materi kajian hari ini mengingatkan kami semua tentang pentingnya ketakwaan sebagai bekal terbaik dalam meniti perjalanan hidup di dunia ini. Kita sebagai manusia tentu senantiasa berjuang dan bekerja keras menuju Tuhannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita terus berupaya meningkatkan keimanan, keislaman, dan ihsan kita, seraya menjauhi segala larangannya. Nah, bicara soal musibah, apa sebenarnya musibah itu? Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa diri kita tanpa kita kehendaki, baik itu hal kecil maupun yang besar. Menurut Ustadz Ahmad Mashkur, musibah ini bisa memiliki beberapa fungsi, tergantung dari sudut pandang dan sikap kita menghadapinya. Pertama, musibah bisa berfungsi sebagai azab atau hukuman. Contohnya seperti bencana alam yang menimpa kaum-kaum terdahulu yang ingkar kepada Allah, seperti banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah bentuk hukuman atas kedurhakaan mereka. Kedua, bagi orang-orang yang beriman, musibah adalah ujian atau cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji seberapa kuat dan tulus keimanan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Dan yang ketiga, ini adalah kabar gembira bagi kita. Musibah bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di sisi Allah. Jika seorang mukmin menerima musibah dengan sabar dan ridho atau ikhlas, maka musibah itu akan menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Bahkan, duri yang menusuk kaki kita pun bisa menjadi penghapus dosa jika kita menerimanya dengan kesabaran. Masya Allah. Jadi, yang menentukan apakah musibah itu hukuman, penghapus dosa, atau pengangkat derajat, sebenarnya adalah sikap kita sebagai individu yang mengalaminya. Jika kita mengeluh dan tidak sabar atas musibah yang menimpa, maka itu bisa jadi hukuman bagi kita. Namun, jika kita bersabar dan tidak mengeluh, insya Allah itu akan menjadi penghapus dosa. Dan lebih tinggi lagi, jika kita ridho sepenuhnya, meyakini bahwa semua telah ditetapkan Allah jauh sebelum penciptaan alam semesta, seperti yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, maka musibah itu akan menjadi pengangkat derajat kita. Sungguh, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Penting juga bagi kami untuk menyampaikan bahwa banyak musibah yang terjadi di sekitar kita ini tidak jarang adalah akibat dari maksiat dan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Baik itu maksiat kepada hak Allah maupun hak sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebesar-besarnya kesalahan-kesalahanmu. Kerusakan di darat dan laut yang sering kita lihat juga tak lupa dari ulah tangan manusia. Sebagai contoh nyata, kita sering melihat banjir. Banjir ini seringkali bukanlah bencana alam murni, melainkan akibat dari perbuatan manusia seperti penggundulan hutan, perusakan tanah, atau pembangunan yang menghalangi jalur air. Padahal, Allah tidak mungkin menurunkan hujan di tempat yang salah atau melebihi kebutuhan makhluknya. Ini semua adalah pengingat bagi kami untuk selalu menjaga amanah lingkungan. Terakhir, kami juga diingatkan mengenai konsekuensi kezoliman di akhirat, yang disebut sebagai muflis atau kebangkrutan spiritual. Berbuat zolim kepada sesama manusia, seperti mencela, menuduh, mengambil harta, bahkan menghilangkan nyawa, akan menyebabkan kebangkrutan spiritual di akhirat kelak. Pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan akan diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Dan jika pahala kita habis, dosa-dosa orang yang dizolimi akan ditimpakan kepada kita.
lalu kita dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat zolim. Dari kajian ini, ada beberapa hikmah yang sangat kami rasakan dan ingin kami bagikan. Yang pertama, sikap kita adalah kunci. Musibah yang menimpa kita bisa menjadi rahmat atau azab, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kesabaran, syukur dan keridoan adalah kunci untuk mengubah musibah menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Kedua, penting untuk selalu introspeksi diri atau muhasabah. Kami harus menyadari bahwa banyak musibah adalah konsekuensi dari perbuatan dosa dan maksiat kita sendiri. Ini mendorong kami untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ketiga, jaga hak sesama. Kezoliman terhadap sesama manusia memiliki konsekuensi yang sangat berat di akhirat kelak. Menjaga hak-hak orang lain adalah bagian integral dari keimanan dan ketakwaan, agar kami tidak menjadi muflis di hari perhitungan nanti. Dan yang terakhir, kami memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan. Kerusakan alam yang kami sebabkan, seperti penyebab banjir, adalah bentuk maksiat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.